Ya, saya itu kalau nonton Prof Mahfud itu kadang-kadang ya sebenarnya pengen pengen memberi saran gitu ya, pengen memberi saran. Saran seperti apa, Jadi Pak? eh, beliau itu kalau apa menyampaikan sesuatu itu sebenarnya argumentatif, rasional, sistematis. Jadi Ya. menjelaskan apalagi kalau ada kaitannya dengan hukum, hukum tata negara itu lebih mudah dimengerti. Hmm. Apalagi dikaitkan dengan agama, beliau juga menguasai di situ. Jadi Ya. penjelasannya itu bagus. Nah, maka sebenarnya Prof Mahfud itu akan sangat bagus kalau fokus kepada masalah-masalah yang strategis ya, isu-isu yang besar, Ya. yang kemudian serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara wawancara dengan Pak Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Sekarang sudah sampai episode ke-10 per hari ya ini acaranya. Jadi untuk wawancara kali ini akan lagi-lagi akan membahas buku 60 tahun Bambang Sadono edisi senior yang terbit pada tahun 2017. Ya. Kali ini akan membahas bagian dari Profesor Dr. Mahfud MD, akademisi dan politisi senior. Beliau menulis sebagai berikut. Dalam berbicara yang fasil kolam dan menulis yang fasil kalam, Bambang Sadono tidak pernah meledak-ledak, seperti banyak politikus lainnya. Ekspresinya cenderung kalem, santun, sangat berhati-hati, tapi bernas, mendalam, dan substantif. Cara ekspresi yang seperti ini tentu sangat dipengaruhi oleh predikat Bambang Sadono yang lain, yakni sebagai akademisi. Bambang Sadono sukses menempuh pendidikan sampai gelar akademi tertinggi, yaitu doktor dari perguruan tinggi yang sangat kredibel, yakni Universitas Diponegoro. Sampai sekarang, Bambang Sadono juga masih aktif mengajar di perguruan tinggi seperti di Universitas Semarang. Lingkungan akademik yang terus digeluti telah menuntunnya untuk selalu berhati-hati, berpikir logis dan sistematis, tidak menggebu-gebu dan selalu terbuka terhadap perbedaan. Dalam kesan umum, politikus itu selalu mencari menang dengan mengotot-ngototan, sedangkan akademisi mencari benar dengan sikap toleransi terhadap perbedaan. Nah, ini kan berarti kan Pak Mahfud MD memang sudah meneliti Pak Bambang dengan dalam nih, kok beda sama yang lain ini. Nah, itu pertama kali bisa kenal Pak Mahfud MD gimana? Ya, jadi ketika menjelang reformasi, Profesor Mahfud ini sebenarnya Profesor Mahfud itu tadi menggambarkan apa ya potretnya beliau sendiri yang menyebut fasihul kalam dan fasihul kalam. Nah, itu beliau sendiri. Jadi saya ingat menjelang reformasi itu tahun 98, beliau banyak sekali memberikan bahasan-bahasan mengenai hukum tata negara ya. Saya seringkali mengikuti pertemuan-pertemuan seminar ya, pertemuan-pertemuan akademisi yang dihadiri dan Pak Profesor Mahfud menjadi apa pembicaranya. Jadi beliau mempunyai pandangan-pandangan yang kritis tapi juga tegas ya. Itu dilakukan sebelum dia menjadi politisi. Jadi Prof Mahfud itu memang ya akademisi yang kalau bahasanya Umar Khayyam itu micoro ya. Jadi micoro itu artinya lincah berbicara. Sebenarnya tidak hanya itu tafsirnya, tapi micoro itu juga dalam praktek menulis. Nah, setelah reformasi ada pemilu 99, Prof Mahfud itu kalau tidak salah kemudian Presiden Gus Dur jadi presiden,
Prof. Mahfud diangkat menjadi menteri, jadi Menteri Pertahanan. Nah, kemudian periode 2004 kalau tidak salah Prof. Mahfud itu masuk DPR. Waktu itu mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, di DPR itulah ketemu Prof. Mahfud sama saya sama-sama di Komisi 3. Nah, jadi persinggungan saya mengamati Prof. Mahfud ini adalah orang yang memang secara teori sangat fasih lah, sangat menguasai ya, apalagi bidang hukum tata negara. Kemudian praktek juga bersinggungan langsung. Karir beliau ini nanti kemudian tercatat sangat lengkap ya. Setelah dari DPR tidak jadi menteri, tapi kemudian beliau menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian setelah itu berhenti dari ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian sekarang menjadi Menko Polhukam. Jadi memang beliau ini luar biasa, yang benar-benar akademisi yang menjadi politisi ya beliau ini. Kalau saya ini ya bersinggungan sedikit lah, akademisi juga sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian politisi hanya di parlemen ya. Jadi tapi Prof. Mahfud lebih lengkap, pernah menjadi menteri, sekarang jadi menteri lagi, pernah di lembaga legislatif di DPR pernah, dan pernah juga di lembaga yudikatif itu di MK. Nah, yang menarik ini luar biasa menurut saya Prof. Mahfud itu jadi apapun ya, mungkin baru sekarang aja setelah menjadi menteri yang mungkin cukup sibuk, Prof. Mahfud itu terus menulis di koran ya. Jadi menulis di koran, saya mau baca, menulis di mana-mana ya. Pendapat-pendapatnya luar biasa, analisisnya mengenai politik hukum, dan itu seringkali menjadi rujukan karena bidangnya ternyata sama. Saya juga di hukum tata negara, saya mengajarnya juga sama dengan ilmunya Prof. Mahfud, sehingga sering ketemu. Nah, salah satu saya masih ingat ketika saya memimpin Suara Karya, Prof. Mahfud itu pernah mengirim artikel, pernah menulis tulisan ke Suara Karya. Karena itu saya tahu langsung bahwa beliau itu memang tidak bisa diam gitu. Jadi terus saja menulis jadi apapun. Nah, yang menarik adalah ketika pemilihan presiden tahun 2004 apa ya. Jadi waktu itu Golkar mencalonkan Pak Wiranto ya, berpasangan dengan Kiai Salahuddin Wahid. Ya, beliau ini dari NU. Nah, Prof. Mahfud itu juga menjadi tim sukses. Nah, saya ikut tergabung dalam timnya Golkar. Jadi sering bareng-bareng. Jadi misalnya saya menyelenggarakan diskusi di Solo gitu ya. Saya mengundang Prof. Mahfud sebagai pembicara. Nah, kenangan yang tidak terlupakan dengan Prof. Mahfud itu adalah ketika sama-sama di Komisi 3, kemudian ada permintaan diskusi hukum di Blora. Prof. Mahfud pernah saya bawa ke Blora. Jadi Prof. Mahfud pernah sama-sama dengan saya di Blora, di DPRD, beliau menjadi pembicara. Jadi itulah singgungan-singgungan antara saya dengan Prof. Mahfud. Karena itu kemudian beliau menulis seperti itu di buku yang ketika untuk memperingati saya 60 tahun ya, tahun 2017, itulah tadi yang ditulis oleh Prof. Mahfud. Lah itu Pak Bambang itu kenangannya dengan Prof. Mahfud ini apa? Maksudnya ada yang bisa diambilkah setelah sekian lama bersinggungan dengan Prof. Mahfud? Sebenarnya bersinggungan dengan Prof. Mahfud secara langsung itu juga sering, tetapi juga dari jauh itu juga sebenarnya sampai sekarang pun masih bersinggungan, terutama dengan buku-bukunya Prof. Mahfud, karena itulah yang menjadi referensi utama ketika saya mengajar masalah-masalah politik hukum, mengenai hukum konstitusi, kemudian teori perundang-undangan. Jadi itulah yang sekarang saya ajarkan di
Universitas Semarang. Nah, saya pernah wawancara juga. Jadi ketika saya menjadi anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, saya masih juga mengelola beberapa media, kalau tidak salah itu majalah legislatif pada waktu itu. Nah, kemudian saya juga datang ke MK untuk wawancara dengan beliau. Nah, kemudian saya juga sering ketemu beliau ketika menyelenggarakan tugas sebagai pimpinan Badan Pengkajian di MPR RI yang bertugas berkeliling mensosialisasikan masalah-masalah konstitusi, undang-undang dasar. Nah, kita sering bekerja sama, bukan saja mengundang Profesor Mahfud ini sebagai narasumber, tetapi juga karena Profesor Mahfud ini adalah ketua umum sebuah asosiasi dosen atau pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang ini sering bekerja sama dengan MPR untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademis, karena bagi organisasi akademisi atau dosen dari Prof Mahfud itu mereka berarti bisa bisa bertemu ya antara para staf pengajar hukum tata negara ini. Tapi bagi MPR itu tentu mendapat masukan-masukan yang sangat berharga dari tokoh-tokoh atau dari orang-orang yang memang berkecimpung di bidang itu. Itulah yang menyebabkan saya termasuk agak sering berkomunikasi dengan beliau. Nah, kemudian dari jarak jauh itu juga sering membahas atau menggunakan bukan saja hanya buku-bukunya Prof Mahfud ya, terutama politik hukum di Indonesia itu yang sangat dikenal. Buku itu untuk referensi di pendidikan hukum tata negara, tetapi juga pendapat-pendapatnya yang baru yang dimuat di surat kabar, pernyataan-pernyataan beliau itu menurut saya benar-benar merupakan contoh-contoh yang konkret dari teori-teori. Jadi misalnya kalau kita bicara mengenai politisasi hukum, politisasi pembuatan undang-undang misalnya, politisasi penegakan hukum, itu Prof Mahfud bukan saja menguasai, tetapi juga orang yang sangat vokal. Jadi beliau mengatakannya dengan enteng. Nah, inilah yang saya mengamati beliau ini memang kadang-kadang tertukar-tukar, di mana jadi politisi, di mana jadi akademisi, itu ya. Kalau akademisi itu kan orangnya lebih langsung, lebih lugas ya mengatakan sesuatu itu. Tetapi kan kalau politisi itu kan hati-hati ya. Mungkin dia bisa benar, tetapi bisa tafsir yang diterima oleh masyarakat itu bisa nggak tepat. Nah, itu yang menyebabkan biasanya politisi ini hati-hati. Tetapi kalau Prof Mahfud itu kelihatannya itu kadang-kadang enggak. Jadi beliau lebih kayak berbicara seperti seorang ahli, seorang akademisi. Nah, inilah yang kita seringkali kalau di dalam politik praktis itu punya pedoman begini. Kalau akademisi boleh salah, ya. Kalau ilmuwan itu kan boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Ya, jadi ilmuwan itu ya harus apa adanya, salah boleh tapi bohong tidak boleh. Tapi kalau politisi kan terbalik, ya dia tidak boleh salah, karena kalau salah itu akan dibully oleh lawan-lawan politiknya, ya. Tetapi boleh bohong gitu loh. Minimal dia boleh tidak mengatakan yang seharusnya dikatakan. Kalau itu yang dikatakan itu akan merepotkan dirinya. Nah, jadi inilah yang saya lihat bagaimana posisi Profesor Mahfud ini ya. Saya melihat ini tidak banyak. Artinya orang yang
di bidang akademisinya mencapai puncak ya yang luar biasa ya. Jadi, beliau bukan saja secara formal seorang guru besar, tapi memang benar-benar mumpuni di bidangnya di hukum tata negara. Tetapi di politik praktisnya juga mencapai karir yang sangat tinggi. Bahkan nyaris nyaris akan menjadi wakil presiden kan waktu itu. Artinya beliau sudah bersiap-siap mau dicalonkan. Enggak, artinya secara politik praktis dia sudah menggapai puncak-puncak yang tertinggi. Saya kira nggak banyak orang yang seperti Prof. Mahfud ini. Menurut Pak Bambang sendiri tuh Prof. Mahfud tuh sebenarnya lebih dekat ke sebagai politisi atau sebagai akademisi, Pak? Maksudnya kok sepertinya kayaknya dapat bagian terbaik dari dua dunia ini sepertinya. Sebenarnya bukan dapat bagian terbaik ya. Jadi memang beliau luar biasa, ya. Jadi ketika menempatkan diri sebagai akademisi itu juga sangat tepat ya. Jadi di dalam situasi politik Indonesia pada waktu perubahan dari iklim lama kemudian menjadi iklim yang lebih terbuka, itu diperlukan fondasi-fondasi hukum yang sangat kuat, termasuk mengantarkan ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi para pakar hukum tata negara pada waktu itu memang sangat dibutuhkan. Dan Prof. Mahfud adalah salah seorang, kalau saya menyebut akademisi yang kuat dan berperan selain Profesor Jimlia Sidiki. Jadi saya kira dua orang ini sangat penting. Nah, beliau ternyata di luar dugaan saya juga aktor gitu ya, atau cara menamakannya itu ya, dalam tanda petik pemain politik yang luar biasa. Luar biasa. Misalnya satu contoh misalnya begini. Beliau adalah politisi PKB, ya. Padahal waktu itu PKB ini kan ada friksi antara PKB yang Gus Dur ya, dan PKB yang ya sebenarnya Gus Dur juga, tapi agak berbeda. Nah, ini Prof. Mahfud waktu itu kan agak kesulitan juga menempatkan dirinya, dia mau kemana gitu ya. Tetapi kan beliau entah secara kebetulan atau terprogram dengan baik, atau karena beliau tadi ya keberuntungan atau sangat piawai, ketika terjadi konflik itu ya, dia tidak lagi ke DPR tapi dia bergeser ke Mahkamah Konstitusi, sehingga dia tidak terlibat ke situ. Nah, kemudian ketika mau dicalonkan sebagai wakil presiden, itu kan ada polemik juga. Prof. Mahfud ini NU apa enggak gitu. Nah, jadi itu luar biasa. Padahal beliau sudah berkali-kali menyatakan dan fakta-fakta juga menunjukkan bahwa beliau memang NU gitu lah. Nah, tetapi maksud saya bahwa hal-hal semacam itu biasa di politik. Tetapi Prof. Mahfud ini dengan begitu lincah gitu, itu bisa menyiasati atau bisa mengikuti irama politik ini, sehingga dia tetap aja tidak kehilangan kehilangan alurnya itu untuk menuju puncak-puncak itu. Jadi kalau ditanya beliau ini akademisi atau politisi, jadi akademisi yang yang tangguh, yang kuat, yang berwibawa, tapi sekaligus juga yang ini agak di luar dugaan saya, ini juga beliau ini pemain politik yang kekeh juga, artinya yang tidak gampang digoyah-goyah gitu. Di samping itu juga karena ini semangat akademisinya, beliau sangat sangat vokal, bukan hanya berarti suara keras, tapi juga kritis, penuh idealisme. Apalagi kalau sudah bicara tentang pemberantasan korupsi misalnya, itu juga luar biasa ya. Jadi kemudian juga ketika menjadi
pimpinan, menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, itu beliau juga masih terlihat vokalnya dalam berpendapat, walaupun itu juga menimbulkan banyak kritik karena kalau seorang hakim itu tidak boleh banyak berkomentar tentang keputusan-keputusan yang diambil. Jadi seorang hakim itu harus berbicara melalui keputusan-keputusannya. Ya. Jadi tidak menambah dengan komentar-komentar, tapi kelihatannya Prof Mahfud nggak peduli. Jadi tetapi ada satu contoh yang cukup bagus ketika Prof Mahfud ini menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian dikritik bahwa di lembaganya terjadi semacam pelanggaran kode etik, gitu ya. Itu lucu, kalau nggak salah yang kritik waktu itu adalah Refli Harun. Ya. Tapi Prof Mahfud langsung meminta supaya Refli Harun memimpin tim kalau tidak salah untuk menyelidiki apa yang dituduhkan itu. Ya. Nah ini jadi cara menyelesaikan masalahnya saya kira cukup menarik gitu ya. Jadi paduan antara seorang akademisi dan seorang politisi di lembaga yang sebenarnya lembaga legislatif, yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi itu. Yeah. Nah, lebih dari itu bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi ini kan lembaga baru, yang memerlukan peran ya, yang luar biasa, kepemimpinan yang kuat, yang dimulai pertama oleh Profesor Jimli, yang kemudian diteruskan oleh Profesor Mahfud. Ya. Pak Mahfud MD ini bisa dibilang malah jadi politisi yang hampir sempurna gitu ya Pak. Maksudnya kayak sudah 3 lembaga itu, eksekutif, yudikatif, legislatif, udah diarungi semua. Iya, jadi itu memang tidak banyak, banyak. Saya melihat misalnya ada akademisi juga dari PDIP, misalnya Profesor Gayus Lumbun. Dia juga akademisi, kemudian jadi anggota DPR, ya, kemudian jadi hakim agung. Yeah. Itu juga juga terjadi. Tetapi Profesor Gayus Lumbun tidak pernah menjadi eksekutif. Yeah. Ya, jadi tidak pernah menjadi menteri. Ada lagi juga Dr. Yasona Laoli. Dia tadinya juga dosen, kemudian jadi anggota DPR Komisi 3, sekarang menjadi Menkumham. Itu ada juga. Ada juga yang agak mirip, yaitu Profesor Muladi. Profesor Muladi itu pernah jadi menteri, ya agak lama juga. Cuma tidak pernah menjadi anggota DPR. Tapi beliau pernah sempat terpilih menjadi anggota Mahkamah Agung, tapi beliau tidak melanjutkan pada waktu itu. Jadi memang sementara ini boleh disimpulkan kalau yang paling lengkap pengalamannya ya Profesor Mahfud. Yeah. Ya. Kemudian melihat posisi Profesor Mahfud sekarang, Pak Bambang ada komentar apa terhadap Prof Mahfud sekarang? Ya, saya itu kalau nonton Prof Mahfud itu kadang-kadang ya sebenarnya pengen memberi saran gitu ya. Memberi saran. Saran seperti apa? Jadi beliau itu kalau menyampaikan sesuatu itu sebenarnya argumentatif, rasional, sistematis. Jadi menjelaskan, apalagi kalau ada kaitannya dengan hukum tata negara, itu lebih mudah dimengerti. Apalagi dikaitkan dengan agama, beliau juga menguasai di situ. Jadi penjelasannya itu bagus. Nah, maka sebenarnya Prof Mahfud itu akan sangat bagus kalau fokus kepada masalah-masalah yang strategis ya, isu-isu yang besar, yang menjadi serius. Jangan terpancing hal-hal yang tidak substantif, artinya hal-hal yang yang emosional gitu, yang tambahan itu. Nah, inilah yang seringkali kalau menurut kami ya, atau mungkin beberapa orang itu akan risih kalau melihat Profesor Mahfud tampak
emosional gitu ya. Kemudian juga sangat kelihatan kalau mungkin ketidaksukaannya terhadap sesuatu itu juga begitu kelihatan gitu. Seandainya beliau agak agak menghindar dari persoalan-persoalan yang yang kecil-kecil lah, yang remeh-temeh, juga tidak terpancing untuk emosional. Saya kira beliau akan jadi negarawan yang luar biasa. Cuma satu mungkin ya, mohon maaf ini saya kalau menyampaikan, beliau ini kan orang Madura. Nah, jadi itu saya tidak tahu apakah karena itu hanya soal gaya atau mungkin kultur gitu. Ya memang penampilannya semacam itu. Tapi tentu kalau saya masih berharap lah ini. Jadi beliau kan masih masa depannya masih ada kemungkinan lah untuk berkarir atau mewarnai dunia politik Indonesia. Mudah-mudahan juga beliau punya peran yang signifikan dan membantu untuk menghadapi, menyelesaikan masalah-masalah yang sangat rumit gitu ya di bidang politik Indonesia ini. Siapa tahu beliau akan menjadi pemecah, artinya supaya masalah-masalah itu bisa terurai dengan baik. Nah, sekali lagi tentu harapan, kalau saya mengharapkan itu beliau jangan mudah terpancing gitu. Jadi seperti siapa ya kalau yang lebih baik memberi solusi-solusi saja, jangan menanggapi, apalagi di dalam situasi yang seperti sekarang. Jadi politisi sekarang ini kan Pak Mahfud bahasanya kok saya dianggap hati-hati, sebenarnya bukan hati-hati ya, tetapi harus begini loh, menyadari dampak ya, dengan komunikasi yang seperti ini, ya, dengan sosmed yang seperti ini, dengan perpecahan pembelahan masyarakat yang begitu keras. Jadi artinya bahwa kalau kita tidak hati-hati, maka pernyataan-pernyataan kita ini bisa diolah-olah sehingga bisa menimbulkan tafsir yang berbeda dari yang kita maksudkan. Itulah yang kesan saya dengan Profesor Mahfud ini. Tapi tentu ini merupakan bagi saya merupakan pengalaman yang luar biasa juga. Ya begitu Pak Mahfud, mungkin bisa ditanggapi Pak Bambang ini kenapa seperti itu. Nanti mungkin Pak Bambang bisa mengundang atau menanyakan langsung pada Pak Mahfud jawabannya bagaimana. Ya, beliau mungkin cukup sibuk ya. Kalau dulu masih sering ketemu ya, mudah-mudahan nanti bisa lah. Tapi beliau kan masih juga mengajar di mana-mana ya kan. Dan satu saya masih tetap itu, beliau adalah seorang pejabat yang sangat ringan, artinya tidak disertai dengan formalitas yang sangat tinggi. Artinya dia kembali ke lapangan itu juga lebih mudah, kembali ke kampus, kembali ke komunitas, ke pengajian. Beliau itu sangat luas kalau menurut saya. Cukup untuk episode kali ini. Tetap di channel Bangsa TV, tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.